Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu perkuliahan mekanika ya. Ini masih mekanika gerak ya, yang terakhir ya, yaitu mekanika gerak 3 ya, dinamika gerak. Tapi sebelum ke sana, saya mengingatkan untuk absensi ya. Untuk absensi sudah saya buka di e-learning. Nah, kemudian jangan lupa juga tugasnya ya, tugas yang minggu kemarin ya, dikumpulkannya di minggu kemarin, itu di pertemuan ketiga. Oke, kita mulai perkuliahan untuk hari ini. Dinamika ya. Jadi di dalam dinamika gerak kita mempelajari yang namanya hukum-hukum Newton ya, hukum-hukum Newton tentang gerak ya. Jadi ini kita lihat ilustrasinya. Jadi orang naik motor, nabrak tembok, kemudian dia bisa loncat ya. Belum tentu kalau dia jalan kaki misalkan nggak pakai motor, belum tentu dia bisa loncat ya. Dengan menggunakan motor dia bisa loncat, tapi korban motor gitu ya. Oke, demikian juga ini ya, ada tangganya yang di atas mobil itu dia terlempar seperti itu. Ini adalah hukum Newton ya. Jadi dinamika ya, dinamika. Beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan kinematika ya. Kinematika itu kemarin apa, bahwa benda ini ada posisi ya, ada kecepatan, ada percepatan, bahwa benda bisa bergerak ya. Kita hiraukan, kita abaikan penyebabnya. Itu kalau kemarin ya, yang penting dia bergerak pada posisi sekian, pada kecepatan sekian gitu kan. Ya kemarin contohnya misal motor gitu kan, mogok misalkan ini mesinnya mati, motor masih bisa bergerak tidak kan? Bisa ya, dengan cara didorong. Nah, didorongnya di sinilah kita kita pelajari ya. Jadi butuh berapa penyebab penyebabnya atau gayanya ya, gaya yang diperlukan. Jadi kita tentukan di sini nanti, yaitu dinamika, yaitu keadaan gerak suatu benda dengan penyebabnya berapa, nilainya berapa ya. Nah, benda itu bisa dia bergerak lambat, cepat, atau lurus. Oke. Nah, ini peneliti yang menemukan ya, atau yang menganalisa, atau yaitu Isaac Newton ya. Jadi dia mengamati sebuah benda, yaitu sebuah apel ya, kenapa jatuhnya ke bawah ya. Ya, karena ternyata ada namanya gravitasi ya. Nah, dari situlah kemudian dia meneliti ya, mendapatkan hukum 1, hukum 2, dan hukum ketiga. Oke, kita lihat. Ini adalah fenomena di dalam dinamika ya. Fenomena di dalam dinamika, misalkan itu dari orang dari satu gedung ke gedung yang lain ya, jadi bisa ya menggunakan hanya satu besi kali ya, ini jalan gitu ya. Jadi misalkan orang mau rapat misalkan ya, atau pertemuan misalkan di sini gedungnya lantai 30, di sini juga 30, tinggal loncat aja kan gitu, atau jalan aja di sini ya. Jadi nggak perlu ke bawah dulu, itu kan butuh banyak waktu gitu ya. Nah, ini bisa dicoba, cuman saya nggak tanggung gitu ya, nggak tanggung jawab seperti itu ya. Ini karena harus ya, keseimbangannya harus luar biasa ya. Sekali meleset aja langsung ke bawah ya ini. Jadi artinya gaya-gaya yang terjadi itu seimbang di sini. Kemudian ini bisa mungkin dipraktekkan ya, telur ya bisa berdiri gitu ya. Ini fenomena hukum Newton. Kemudian orang di sini juga sama ya. Jadi kita masih di bumi ya, salah satunya kan
ada atau kita jalan di permukaan bumi kenapa bisa nempel gitu ya. Ya salah satunya karena adanya gravitasi gitu ya. Mungkin kalau di luar angkasa gitu ya, ya artinya nggak ada gravitasinya atau nol bahkan, ya dia bisa melayang gitu, jalan aja di udara gitu ya. Jadi ya apa ini, bagaimana apa caranya ya, salah satu tadi gravitasi nol gitu ya. Asik kali ya, jadi apa ini jalan di udara gitu ya. Nah ini adalah fenomena di dalam hukum Newton. Oke, nanti kita mempelajari namanya gaya, massa, dan percepatan. Oke, kita langsung saja. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0. Ini ya. Jadi resultan gaya, jadi dari gaya yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan benda di sini, ya ini benda bisa bergerak, misalkan salah satu dari gaya, gitu. Ada gaya dorong misalkan, ya tempat ini misalkan, ya, ada gaya satu, ini gaya kedua gitu ya. Jadi resultannya sama dengan 0, ya misalkan ini sama dengan 0, yang benda mula-mula diam akan tetap diam. Ya ini gayanya itu, ya artinya ya ada nilai tapi kayak ini sama misalkan. Ya kalau nilainya sama ya dia akan benda ini akan diam ya, yang akan terus diam, yang tadi yang diam ya terus akan diam gitu, karena sama gitu. Yang kedua, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak ya, yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya di sini kecepatan konstan sama kayak kemarin yang GLB ya. Kalau kecepatan konstan berarti kecepatannya percepatannya sama dengan 0. Masih ingat ya, rumus F ya sama dengan adalah massa dikalikan dengan percepatan. Ya ini massa dengan percepatan. Kalau percepatannya 0 ya, maka F-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi ini konsep hukum 1, kemudian ini rumusnya ya, sama dengan 0, sigma F sama, hati-hati ini sigma ya. Sigma artinya jumlah gaya-gaya yang terjadi ya. Gaya-gaya yang terjadi sama dengan 0. Oke, itu hukum 1. Ini ada pertanyaan, mungkinkah sebuah benda tetap diam jika dikenai sebuah gaya? Ya, pertanyaannya mungkinkah? Mungkin tidak. Halo? Mungkin, Pak. Mungkin ya, kayak Bian. Ada yang lain? Ya intinya mungkin ya, betul ya. Jadi jawabannya benar ya. Jadi mungkin ya. Ya ilustrasinya gini. Ilustrasinya kalau misalkan di sini kalian ini mendorong tembok misalkan, tidak ada tembok di situ ya. Kalian dorong di situ ya. Mungkin kan tembok itu akan tetap diam ya. Bahkan mungkin sangat mungkin ya. Karena kenapa? Karena gaya dorong kita itu lebih kecil daripada gaya yang ada di tembok itu ya. Jadi artinya ini akan tetap diam ya. Nah bisa dia bergerak bisa ya ketika gaya dorongnya itu lebih besar ya. Ya kayak tembok misalkan, mungkin temboknya udah mau roboh gitu, bisa bergerak ya. Nah, intinya ya gaya dorongnya itu harus lebih besar, itu akan bergerak. Kalau lebih kecil dia akan tetap diam. Ya, itu konsepnya, itu logikanya. Saya kira bisa ya, saya kira paham. Hati-hati karena nanti mungkin soal UTS bisa aja seperti ini gitu. Ya pertanyaan yang
Ya, mungkin pertanyaan menjebak situ. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, yang penting kalian pahami gitu. Ya, artinya apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa diaplikasikan. Nah, ini juga untuk menguatkan argumennya, selama tidak ada resultan gaya bekerja. Jadi, kalau tadi ada gayanya, tapi sama misalkan ya akan tetap diam. Nah, kalau yang ini tidak ada resultan gaya, artinya tidak ada gaya yang memulainya. Misalkan tidak ada gaya dorong, gaya tarik, gaya yang lainnya, tidak ada gitu. Ya, dia akan tetap selalu pada keadaannya, ya tetap aja terus di sini. Kan tidak ada apa ini yang memotivasi benda ini untuk bergerak. Ya sama, kita hidup juga sama. Artinya kalau kita apa ini pengen sukses, ya nggak ada motivasi untuk ke arah sana, ya kita akan tetap aja kayak gini aja gitu. Gitu ya. Kalau dalam kehidupannya ya bisa diartikan ke situ. Nah, benda yang diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatannya konstan tadinya. Ya, sama dengan nol. Ya karena hanya itu sama dengan nol. Nah, di sini ada namanya hukum kelembaman. Jadi hukum kelembaman atau inersia itu adalah benda cenderung mempertahankan keadaan awal tadi ya. Jadi cenderung di sini ya, cenderung mempertahankan, ya dia mempertahankan keadaan awalnya dan malas untuk berubah. Ya, kalau bahasa gaulnya sekarang mager ya, malas gerak ya, mager ya, malas bergerak di situ. Nah, ini kita contohkan. Pernah kan Anda naik angkot, ada yang belum pernah naik angkot. Nah, apa yang akan terjadi ketika misalkan kalian naik angkot di situ ya, baru naik kemudian mau duduk, belum aja duduk ya, supir angkotnya itu tiba-tiba langsung tancap gas, kecepatannya 100 km per jam ya. Yang terjadi apa, akan terpental gitu kan, kita akan terpental ke belakang ya. Kemudian kecepatannya 100, sudah berjalan kecepatannya 100, kemudian langsung berhenti ya, langsung berhenti mendadak gitu ya, langsung benar-benar langsung berhenti gitu ya, mungkin karena ada sewa atau apa gitu. Apa yang terjadi ya, kita terpental lagi ke depan, atau di ke belakang, ini ke depan ya. Jadi misalkan di sini saya gambarkan, misalkan artinya apa ini, yang naik angkot ada 2 orang, yang satu kurus, yang satu gemuk. Yang gemuknya gemuk banget, kurusnya kurus banget gitu. Ya ini misal aja gitu ya. Misal naik angkot ada 2 orang, yang satu kurus, yang satu gemuk. Baru naik, belum duduk, langsung sama yang tadi, yang awal, supirnya itu langsung tancap gas, kecepatannya 100 km. Ya. Kalau yang kurus ya tadi terpental ke belakang. Kalau yang gemuk mungkin hanya geser badan aja gitu ya. Geser badan ya ke belakang gitu kan. Kemudian dia udah bergerak 100 km per jam. Kemudian langsung berhenti. Kalau yang kurus tadi, yang tadi terpental ke belakang, dia terpental lagi ke depan. Jadi pindah-pindah tempatnya. Nah, sedangkan yang gemuk, ya paling tadi hanya geser badan ke belakang, berhenti dia ke depan, hanya geser-geser saja gitu ya. Ya, jadi itu ilustrasinya ya. Jadi ini adalah kelembaman ya. Nah, ini ada pertanyaan, manakah yang lebih lembam, yang masanya besar atau masanya yang kecil? Tadi sudah saya ilustrasikan. Kira-kira yang mana? Yang lebih lembam. Lebih lembam itu lebih mempertahankan keadaan awal. Tadi ada apa ini, orang yang gemuk, orang yang kurus ya. Ketika dia ditancap gas 100 km, yang kurus terpental ke belakang, yang besar mungkin hanya geser aja gitu. Kemudian langsung berhenti, yang kurus terpental lagi ke depan, yang gemuk geser badan doang paling. Ya, logikanya gitu kan. Nah, kira-kira mana yang lebih lembam, itu yang masanya besar atau masanya kecil? Besar, Pak. Yang besar.
Ya, yang besar. Oke, paham ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Ya, jadi ada di sini. Yang bisa soalnya bikin juga ya. Oke, jadi paham ya. Jadi ilustrasinya itu. Oke, kelembaman itu ya tadi masanya karena masanya ya tadi ya. Jadi masa yang kurus dia terpental ke belakang, ke depan, ya bolak-balik pindah tempat gitu ya. Dia percepatannya besar apa ini besar ya artinya ini berbanding ya. Kemudian yang besar juga ya dia kecil. Oke kita lanjut itu gaya. Nah gaya itu muncul sebagai interaksi dari dua buah benda. Nah ini rumusnya ya sudah ada di sini. F sama dengan M dikali A ini rumus dari gaya ya. F sama dengan M dikalikan dengan gaya ya. F sama dengan M kali A. Oh ya untuk PPT-nya ini sesuai nggak yang di LMS? Sesuai Pak, cuman nggak ada coret-coretnya. Oh ya, oke. Yep. Oke, jadi gaya itu ya. Jadi gaya itu adalah rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Ya, tadi. Oke, nah ini besaran vektor. Jadi gaya itu besaran vektor, jadi ada arahnya tadi ya. Kemudian yang kedua ada gaya berat atau gaya gravitasi ya. Gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, rumusnya itu adalah W sama dengan M dikalikan dengan G ya. Nah, G-nya itu nilainya ini ya. Ya kalau misalnya di soal tidak ada, ini kita tulisnya ini adalah 9,8 atau boleh dibulatkan itu 10 ya untuk perhitungan. Oke, ini M dikalikan G. Itu gaya berat. Nah, arahnya dari itu bawah. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau misalkan ada benda di sini, ya gaya beratnya itu arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Akan ada arah. Oke, jadi gaya itu kecepatan gravitasi. Kemudian gaya normal. Ya, gaya normal itu terjadi di permukaan yang bersentuhan dan arahnya itu tegak lurus dengan permukaan. Nah ini, jadi ini gambarnya ya. Jadi misalnya ini ada benda, ini bendanya ya, ini bidangnya ini bidang, ini benda. Nah ini gaya normal itu arahnya ke atas, ya tegak lurus ya karena bidangnya itu horizontal berarti tegak lurusnya itu vertikal. Tegak lurus itu 90 ya. Sudutnya 90 ya. Jadi ini gaya normal, kemudian tadi gaya berat itu ke bawah W sama M kali G. Jadi di setiap benda itu minimal ada dua benda, ada dua gaya ini, gaya berat sama gaya normal. Ya. Nah ini gaya ini ya tergantung visualnya, ya ada enggak gitu. Ya. Tetapi yang penting wajib itu ini gaya normal dan gaya berat. Ya. Jadi langkahnya yaitu untuk menyelesaikan di materi ini adalah digambar dulu bendanya, kemudian gaya-gayanya yang terjadi. Ya, seperti itu. Oke, tadi ada gaya normal, gaya berat, ya sama gaya dorong atau gaya tarik. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke hukum kedua. Tadi hukum ke satu ya. Jadi hukum satu itu benda diam. Ya, intinya tadi benda diam berlaku hukum ke satu itu sigma F sama dengan 0 itu rumusnya. Kemudian hukum kedua, nah bendanya itu bergerak. Ya, ini berlaku hukum kedua itu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi ada percepatan karena bergerak. Oke, faktanya benda akan bergerak, muncul kecepatan, dan massa yang lebih besar susah berubah kecepatan tadi ya, artinya massa kelembaban. Oke, ini untuk mempertajam lagi hukum Newton kedua. Jadi hukum Newton kedua intinya ini tadi ya. Ketika dia benda bergerak berarti berlaku hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu sigma F sama dengan M kali A. Nah ini kita bisa jabarkan ini pada sumbu ya. Bisa sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Bisa sumbu Y. Bisa sumbu Z gitu ya. Bisa sumbu Z. Oke. Bentar, saya hapus dulu biar terlihat.
Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, yang pertama hati-hati di sini itu karena bidangnya bisa sama bisa banyak ya. Yang pertama misalkan pada bidang miring, bidang datar dulu ya. Pada bidang datar. Ya. Pada bidang datar ya. Jadi yang pertama digambar dulu. Misalkan ini ada benda di sini M ya. Itu gambarnya misalkan. Nah, kemudian langkah keduanya tentukan arah gaya-gayanya. Tadi gaya berat arahnya ke bawah, ya. Pada W, ya, M kali G gitu kan. Kemudian ke atas, gaya normal. Kemudian misalnya ada gaya dorong F, ya, tarik gitu ya. Nah ini kalau kita dibikin sumbu, kan sumbu itu kan seperti ini, seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya artinya ininya bendanya itu di sini ya di titik 0,0 gitu kan. Berarti yang ke atas sama ke bawah itu pada sumbu Y, yaitu ada gaya normal dan gaya berat. Ya ke atas positif kan, kalau ini kan positif kan, 1, 2, 3, 4, 5 kan positif, ini -1 minus ke bawah negatif ya. Jadi atas yang positif dulu, ini pada sumbu Y. Ya kemudian pada sumbu E gini, ya F ya. Nah misalkan ada bentuk seperti ini, ya yang pengaruh kan di sini. Ya misalkan ini ada gaya, nah gayanya itu ada nilainya, ya benda ini akan bergerak. Ya, benda menyebabkan benda ini bergerak ke sini. Nah ini dia bergeraknya pada sumbu X. Ya berarti pada sumbu X, Fx berlaku hukum Newton kedua. Kenapa? Tadi karena bergerak. Gitu. Nah, kalau bergerak berarti M dikalikan dengan A. Nah, sigma Fx-nya hanya ini aja gitu kan pada sumbu X. Ya, berarti F aja. F sama dengan M kali A. Ya, berbeda dengan pada sumbu Y. Ya, sumbu Y, kali ini dia bergerak kan. Berpindah dari sini ke sini. Kalau pada sumbu Y kan tetap aja di sini. Tetap aja di nempel di bidang. Berarti kan tetap. Kalau dia bergerak berarti pada sumbu Y ya. Kalau pada sumbu bergerak, bidangnya misalkan bidang lantai gitu kan datar, benda ini melayang, nah baru dia bergerak atau turun ke tanah gitu ke bawah lantai, nah itu bergerak pada sumbu Y, ya kan? Nah ini kan diem, nah berarti kalau pada sumbu Y-nya berlaku hukum Newton pertama yaitu sama dengan 0, ya ini. Ya, bisa terjadi pada sumbu Y berlaku hukum Newton 2, sebaliknya pada sumbu X-nya berlaku hukum Newton pertama. Jadi tergantung dari soalnya, tergantung dari gambarnya. Di sini itu untuk melogikakannya di gambar itu akan mempermudah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini pada bidang datar. Yang keduanya pada bidang miring. Ya, bidang miring ya. Jadi kalau bidang miring sama seperti ini saya gambarkan. Nah ini ada benda ya. Jadi ya bentuknya miring gitu. Nah kalau gravitasi berat ya tetap ke bawah ya jadi. Nah ini gravitasinya berat beratnya ke bawah LV. Nah kemudian gaya normalnya tadi ya, gaya normal itu tegak lurus dengan bidangnya miring, berarti gaya normalnya ke arah sana tegak lurusnya. Ini gaya normalnya. Nah ini kalau diterusin, nah ini ada sudut alfa kan, nanti di sini juga ada sudut alfa. Nah nanti di sini akan ada namanya kalau diuraikan menggunakan Pythagoras. Di sini itu ada gaya W sama dw sin alfa. Nah, jadi di bidang miring itu ada ini ya. Jadi coba aja kalian praktekkan di bidang miring ya. Di bidang miring kemudian kalian letakkan
benda ya, misalkan apa, pulpoin atau apa misalkan, ya, dia akan jatuh gitu dengan sendirinya ya, karena ada ini ya, bukan karena gaib ya. Ya karena kalau dalam ilmiahnya itu karena ada gaya ini W sin alfa. Begitu. Nah ini nanti kita bisa jabarkan ya. Kita jabarkan sama kayak tadi ya pada sumbu. Karena di bidang datar dia lurus ya, karena kalau ini miring berarti sumbunya juga miring. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya berarti ini W sin alfa. Nah, kalau pada sumbu Y-nya berarti ini W. Nah, sama yang di sini itu nanti ada W cos. Nah, di sini tuh W. Ya, ini pakai apa ini Pitagoras ya, yang di awal sudah saya W cos alfa. Nah, ini pada sumbu Y itu diam ya, yang bergerak pada sumbu X yang ke bawah. Nah, berarti pada sumbu Y-nya sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy-nya adalah N min W cos alfa sama dengan 0. Nah, kalau pada sumbu X-nya, dia bergerak berarti M kali A. Pada sumbu X itu, ini ya, pada sumbu X ini W sin alfa. W sin alfa sama dengan M kali A. Nah, ini ya. Diuraikan seperti ini. Nah, tinggal apa yang ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan adalah percepatannya. Ya, kira-kira itu. Ya, bisa ya. Konsepnya ini ya, bidang data, bidang miring. Oke, nah kita lihat contoh soalnya. Sebuah mobil bala mampu menghasilkan 10.000 Newton, berapa percepatannya? Di sini ada hambatannya. Ada hambatan. Ada yang bisa jawab? Langkah pertama sama tadi ya. Langkah pertama itu digambar. Ya, mobil ya, ini mobil kan. Atau saya gambarkan lagi mobil. Nah, ini mobil misalkan. Ya. Oke. Jadi yang pertama gambar, kemudian yang kedua arah gayanya, kayak berarti ke bawah, W, kemudian ke atas, ya normal. Ya. Kemudian ini menghasilkan, berarti dorong ya, misalkan atau tarik. Dorong ya, dorongnya 10.000. Kemudian di sini hambat. Kalau menghambat berarti arahnya berlawanan, dihambat angin gitu kan. 10.000. Oke, jadi ini misalkan ini kita misalkan ini F1, ini F2 ya. Oke, karena yang ditanya itu percepatan, kita langsung aja. Kalau ada percepatannya berarti dia bergerak gitu kan. Kalau bergerak berarti berlaku hukum Newton kedua, ya kan? Ya, hukum Newton kedua terjadi pada sumbu, kalau lihat dari sini, dari gambar ini terjadi pada sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Kalau pada sumbunya kan melayang, mobilnya kan nggak melayang. Nah, ya, berarti pada sumbu X berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa M kali A tadi? Karena ada percepatannya, karena bergerak. Nah, baru kita uraikan pada sumbu X. Pada sumbu X itu ada F1 dikurangin F2. Ya, karena berlawanan sama dengan M kali A. Kita masukin nilainya 10.000 dikurangi 1.000 sama dengan 900A. Oke, 10.000 kurangi 1.000, 900, 9.000 dibagi 900, ini
mendorong ya, bisa ya. Itu kalau yang ditanyakan percepatannya ya. Oke, masih mudah ya. Jadi tadi ini berlaku hukum Newton kedua. Jadi bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan gaya normalnya, nah kalau gaya normal berarti pakai sumbu Y sama dengan 0. Berarti pada sumbu Y ada N minus W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W sama dengan berapa? Massa dikali gravitasi 900 kali 10 berarti 9.000. Itu gaya normal. Nah ini berlaku hukum Newton pertama. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tergantung kondisinya. Dia berlaku hukum Newton pertama atau Newton kedua. Newton pertama dia tidak bergerak. Kedua benda itu bergerak. Oke, lanjut ke gesek. Ya, gesek itu terjadi pada permukaan yang bersentuhan. Ya, hati-hati arahnya dia berkebalikan. Jadi kalau misalnya bendanya atau gayanya arahnya ke kanan, gaya gesekannya berarti ke kiri dan sebaliknya. Nah, gesek ada dua. Yang pertama ada gaya gesek statis. Nah ini rumusnya ya. Fs sama dengan mu s dikalikan n. Mu s itu adalah koefisiennya. Biasanya di soal ada n-nya itu gaya normal. Nah gaya normal biasanya ini kita dapatkan dari sumbu y. Ya kalau kondisi kayak gini berarti pada sumbu y. Ya bisa saja terjadi pada sumbu x, bisa. Tergantung bidangnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Maka nanti dapat gaya gesekannya. Gesek statis itu saat cepat masih diam. Jadi benda itu diam kemudian didorong. Ya, itu gesek statis. Nah, gesek kinetis terjadi sudah bergerak ya. Sudah bergerak. Nah, rumusnya itu mu k dikalikan dengan n. Oke. Nah, ini ada soalnya. Oke. Ya, hapus lagi. Caranya intinya ya. Coba buku bermassa 2 kg terletak diam di atas sebuah meja. Ya, langkah pertama jadi untuk di materi ini ya tadi ya dari awal ya selalu saya info. Jadi langkah pertama adalah digambar ya. Dia pada mendata di bidang data, tulis saja bidang data. Kemudian ada buku misalkan ini buku bermassa 2 gitu kan. Kita ini gambarnya. Kemudian arah gaya-gayanya, gaya berat ke bawah, ya, kemudian ke atas berarti gaya normal. Kemudian ada apa lagi? Gaya F, berarti gaya dorong misalkan. Ya. Kemudian ada gesekan, berarti arahnya berkebalikannya. Ini gesekannya F, gesekannya. Oke. Yang ditanyakan adalah percepatan dan gaya geseknya pada saat F-nya itu 10, 16 sama 20 gitu kan. Ya, kita belum tahu dia bergerak atau enggaknya gitu. Misalkan menggunakan 10 Newton gitu. Nah, gaya gesekannya berapa gitu. Gesekan nanti menghambat. Intinya yang tadi ya, yang sudah dari awal saya kasih contoh ya. Benda itu bisa mungkinkah yang pertanyaan awal gitu kan, mungkinkah benda itu yang diam dikasih gaya ya mungkin gitu kan. Intinya tadi kan kondisinya kalau dia bergerak gayanya itu harus lebih tinggi. Nah ini kan gaya penghambat ya, bisa dikatakan gaya gesek gaya menghambat seperti itu ya. Ketika dia diam gaya yang ini dia lebih kecil dari gaya gesekannya. Kalau dia bergerak gaya dorongnya dia lebih besar dari gaya gesek. Nah berarti kita tentukan dulu gaya geseknya. Karena dia masih diam berarti
kita tentukan gaya gesek statis. Rumusnya adalah S dikalikan dengan N. Nah, ini ada N, kita cari dulu N-nya. Nah, N-nya berarti pada sumbu Y ya, berarti berlaku hukum Newton pertama ya. Sigma Fy sama dengan 0 karena apa ini hukum pertama. Oke, sigma Fy-nya berarti N minus W ya, sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan W, sama dengan apa? W itu M kali G. Ya. M-nya 2 kali 10 berarti 20 ya. Ini N-nya kita masukin sini. Mu S-nya statis ya, ini ya 0,8 dikali 20 ya. Maka dapat berapa ini? 16. Nah, ini kayak gesekannya itu 16. Sedangkan gaya yang A ke 10. Ya. Berarti benda ini masih bukunya masih diam kan? Ini diam. Jadi tidak bisa mendapatkan kecepatannya. Kemudian yang B 16. Oh, sama-sama 16. Sama-sama 16 berarti tetap masih diam. Ya, masih diam. Kemudian yang C20. Nah, ini bergerak. Nah, ini bergerak. Nah, kalau bergerak berarti berlaku hukum Newton kedua. Ya, sigma F X sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, sigma Fx-nya apa aja? Nah, ini berarti F minus gesekan. F minus F gesekan. Nah, F gesekannya adalah F gesekan kinetis. Kenapa? Karena bergerak. Yang tadi ya, ada kinetis, ada statis. Kalau statis dia diam. Kalau kinetis dia bergerak. Nah, berarti kita cari gesekan kinetisnya. F-nya sama dengan mu K. F sama dengan mu K dikalikan dengan N. Ya. Mu K-nya 0,4, N-nya tadi 20. Maka dapat 8. Oke. Ini satunya Newtonnya. Satunya Newton. Oke, kita jabarkan lagi di sini F-nya yang C ya 20 dikurangin 8 sama dengan M-nya 2 dikalikan dengan A. 20 dikurangi 8, 12. 12 dibagi 2 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 6 meter per second kuadrat. Gitu kira-kira. Bisa ya. Nah, jadi artinya langkah pertama digambar dulu ini ya. Apa ini gambar, kemudian arah-arahnya. Nah, kemudian hukum Newton pertama ya, hukum Newton kedua gitu kan. Biasa ada kan hukum Newton pertama sama dengan 0 pada sumbu Y kan. Dapat N-nya, kemudian kita definisikan atau kita cari gesekan statisnya. Artinya untuk menunjukkan bahwa dia bergerak enggak dengan gaya 10, gaya 16, atau gaya 20. Karena kita menentukan percepatan. Ya, ternyata yang C ya, bergerak berarti berlaku Newton kedua. Nah, nanti gaya geseknya gaya gesek kinetis karena bergerak. Ya. Nah, ini kan yang ditanyakan itu kan besar gaya geseknya nih. Statis, kinetis, sama percepatannya ini. Ya, kira-kira itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama yang kalau tadi pada bidang datar, nah ini pada bidang horizontal. Ya, mungkin yang pernah apa ya terjun payung ya di situ. Ya, gaya ke atas kalau ada gaya udara dengan gaya gravitasi sama. Nah, ini kalau kondisi sama dia diem, kan percepatannya 0. Kita lihat ini. Sama-sama 1000 0 percepatannya. Kalau 0 dia diem. Jadi orangnya di udara dia diem. Ya, bisa kondisi diem ya. Ketika ini tadi gaya udara dengan gaya gravitasinya itu sama. Oke, kemudian kita lanjut lagi.
Kenapa anjing mental setelah menabrak dinding, padahal dia yang memberikan gaya ke dinding, ya. Pernah kan mungkin ya kalian misalkan nabrak pintu gitu ya, nabrak pintu, malah kita yang terpental gitu. Kalau sekarang kan rata-rata pintunya pintu kaca gitu, jadi saking beningnya ya kita nggak lihat gitu. Ya lihat, cuman saking beningnya jadi nggak kerasa ada pintu gitu, pintu kaca di situ. Ya mungkin karena kurang fokus itu ya, bukan iklan tapi ya ini ya. Oke, jadi itu eh, kenapa gitu ya. Nah ini jawabannya ada di hukum Newton ketiga. Jadi hukum Newton ketiga, jika sebuah benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka pada saat yang sama benda kedua ini juga memberikan gaya pada benda pertama. Jadi tadi kita misalnya nabrak pintu, ya pintunya pada saat yang bersamaan dia juga memberikan gaya yang sama gitu, ya. Jadi dikasih lagi gayanya gitu, tetapi arahnya berlawan. Nah ini yang menyebabkan kita terpental, ya. Jadi arahnya, karena arahnya berlawanan begitu, ya. Ini kayak aksi-aksi. Jadi ini hukum Newton ketiga ini aja ya, apa rumusnya untuk yang hukum Newton ketiga. Oke, interaksi ya, atau benda berinteraksi. Nah ini jadi seolah-olah pintunya itu ada tangannya ya, jadi yang menyebabkan kita terpental. Demikian juga ya, jika kita memukul sebuah benda atau orang, maka benda itu atau orang itu akan memukul balik. Ya, secara tidak sadar itu akan memukul balik. Ya, tinggal kalau sadar yang memukul tadi siapa gitu, wah preman gitu misalkan. Ya kita tinggal berani atau enggaknya kan gitu. Ya. Oke, jadi gitu. Oke, kita lihat contoh lagi. Sebuah balok yang masanya 1 kg dan 3 kg. Nah, ini ya yang warna hijau ini adalah 1 kg. Dengan yang warna merah 3 kg. Diletakkan di samping di atas lantai. Oke. Jadi yang warna hijau ini adalah 1 kg. Sedangkan yang merah itu 3 kg. Ya. Jadi ini gambarnya ini sudah digambar, tinggal kita terusin gitu ya. Dan sudah ada arah gaya-gayanya di sini. Ini kayak dorong 12 itu, kemudian di sini ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya berarti berlawanan. Ya. Yang satu arah ke sana, ya. Jadi ini beda-beda. Ini gaya geseknya arahnya satu ke sana, F1. Ini juga ada juga F2. Ya. Nah, kemudian kita tentukan. Nah, yang ditentukan di sini disuruh mencari percepatan. Percepatan itu berarti ada pergerakan. Nah, kalau ada pergerakan berarti dia berlaku hukum Newton kedua gitu kan. Sigma F pada sumbu E berarti kan. Kalau udah dilihat dari gambar ini berarti M dikalikan dengan A. Oke. Nah, sigmanya berarti gayanya pada sumbu E ada ini sama ini ya. Ya gaya normalnya nanti ya kita cobakan dulu ini, berarti F dikurangnya F1 gesekan pertama gesekan kedua sama dengan yang kali A. Nah ini ada gesekan, nah berarti kita cari dulu gesekannya. Tadi kan gesekan itu apa, rumusnya sama dengan mu dikalikan dengan M ya. Mu-nya sudah ada, mu yang pertama itu berapa, 0,2. Kita cari N-nya. Cari N yang pertama ini, berarti kita tentu cari dulu, gambar dulu ke bawah dulu ya. Ke atas ada gaya normalnya. Berarti kita hukum Newton
Ya, hukum Newton pertama ya, sigma F sub Y sama dengan 0. Ya, berarti N ya dikurang W ya. N dikurang W sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W. Kalau saat N-nya 1 berarti W-nya 1. Berarti ini masa yang pertama 1 kali G-nya 10. Berarti 1 kali 10 10 ya. Oke. Jadi tinggal masuk di sini. Berarti ini kalikan dengan 10. Maka dapat 2 Newton. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya ya intinya sama ya. Berarti N yang keduanya sama dengan N yang kedua berarti sama dengan W kedua gitu ya. Bentar. Ini kenapa? Oke. Jadi N2-nya sama dengan berarti W2. Ya, W2 berarti M kedua berapa tadi? W keduanya berarti M2-nya 3 dikali 10 ya. Berarti 30 ya. Oke, kita masukin berarti F2-nya. Ya, kita satu sini. F2-nya berarti mu dikalikan dengan N2 berarti ya. Mu-nya mu2 berarti 0,1 dikalikan 30. Maka dapat 3. Kita masukin ke sini. F-nya 12 kurangin F1-nya 2 kurangin 3 sama dengan masanya 3 tambah 1 4. 4 dikalikan A. Ya, ini kali. Kemudian ini baliknya. Kemudian kita kurangin 12 kurangin 5 7 ya. 7 dibagi 4. Nah, ini sama dengan A. Nah, ini hanya meter per second kuadrat. Nah, ini cara langsung gitu ya. Ini saya langsung sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, ini kalau apa ini dipisah satu-satu dulu ya, warna hijau ya uraikan ya pada sumbu Y ketemu percepatannya. Pada yang warna merah ya sama rumusnya ketemu percepatannya. Kemudian digabung sama kan? Nah, percepatannya 7/4. Tadi kan saya juga sama 7/4. Nah, tinggal mau digabung atau mau yang bisa satu-satu. Begitu. Oke. Selesai ya. Itu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Pak, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Itu di contoh soal yang daya gesekan itu, saya masih nggak ngerti kenapa tadi sigma F itu jadi F dikurang F kinetik, bukan pakai statik. Itu karena si bendanya udah mulai gerak gitu, Pak. Jadi kita mulai pakai koefisien kinetik gitu. Ya, yang mana? Yang contoh soal daya gesekan. Oke, gesekan. Yang ya. Nah, iya, Pak. Ini. Di contoh soalnya, Pak. Nah, itu kan di bawah tuh, Pak, ada sigma Fx. Nah, di bawahnya itu F dikurang Fk itu. Nah, saya nggak Ya, ngerti tuh kenapa jadi pakai gaya kinetik itu, Pak. Itu karena si bendanya udah mulai gerak, kita jadi mulai pakai koefisien kinetik gitu, Pak. ya. Jadi artinya tadi konsepnya itu kan apa ini statis dengan kinetis. Jadi kalau statis itu dia bendanya itu masih diem, ya, diem masih diem, diem, kemudian tepat akan bergerak
ya, artinya akan bergerak, dia masih statis, ya. Nah, kalau sudah bergerak, ya, berarti ke sini kinetis. Jadi kalau contoh yang ini kan, kalau di yang A ini kan kayak statisnya apa, gesekan statisnya kan 16, ya udah pasti diam kan. Ya, kemudian artinya masih berlaku statis. Kemudian yang B ini sama-sama 16 kan, berarti masih diam. Nah, kalau yang C ya sudah berbeda kan, gayanya itu lebih besar, ya udah pasti dia bergerak. Nah, artinya dia memang sudah bergerak gitu, ya. Jadi kenapa ini menggunakan gaya statis kinetis, ya ini karena bendanya itu bergerak seperti itu. Jadi makanya itu tadi ya, kita apa ini digambar, jadi biar logikanya kita apa ini paham di situ. Jadi dengan digambar kemudian kita tentukan gaya geseknya. Ini kalau belum diketahui ya. Jadi tapi biasanya di soal ada ya, sudah ada, atau ya intinya kita harus mengetahui gaya geseknya gitu ya. Dan nanti berapa sih gaya yang dia dorong situ. Jadi diilustrasikan seperti itu dulu. Nah, ini kenapa menggunakan gaya gesek kinetis, karena dia bergerak, ya sudah bergerak. Nah, kalau yang A dan B kan dia masih diam, nah dia masih berlaku statis. Nah, kalau yang C dia karena bergerak, ya. Jadi menggunakan gaya gesek kinetis seperti itu. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Paham ya? Jadi kalau dia udah bergerak, nah berarti berlakunya adalah berlaku menggunakan gaya gesek kinetis. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Karena banyak apa ini mahasiswa salah di sini ya. Dia menggunakan gaya gesek statisnya karena sudah bergerak ya. Ini tulis saja jadi biar apa ini enggak keliru ya. Oke, hati-hati. Ini kalau salah juga ini soal UTS ini ya, soal ini ya. Ya, jadi bagus ya, pertanyaan bagus. Ya, mungkin ada lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, paham ya? Jadi artinya kita sudah belajar hukum 1, hukum kedua. Jadi hukum 1 apa ini berlaku sama sigma F sama dengan 0. Jadi ya, artinya bisa terjadi pada sumbu Y atau sumbu X ya. Kalau pada bidang datar biasanya pada sumbu Y ya. Hati-hati di situ. Kemudian bidang datar atau bidang miring. Nah, kalau bidang yang vertikal ya pada sumbu terjadi hukum Newton ke-1 pada sumbu X ya. Oke, kemudian hukum kedua sigma F sama dengan M kali A, artinya benda itu bergerak, hati-hati. Benda itu bergerak, berarti rumusnya sigma F sama M kali A. Ya, hati-hati di situ. Antara hukum 1 dan hukum kedua. Nah, biasanya pada bidang itu biasanya bidang data, bidang miring maupun bidang yang lain biasanya ada ya hukum 1, hukum kedua. Oke, nah hukum ketiga ini kayak reaksi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini ada tugasnya ya. Tugasnya halaman 67, nomor 19 dan nomor 24. Nah, soal tambahan itu tidak usah ya, ini buat mungkin latihan kalian saja ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan
yang tadi sudah saya uraikan ya. Tadi kan ada contoh-contohnya, ada contoh soalnya dan ada pembahasannya juga tadi ya. Mungkin kalau kalian mencatat ya nanti bisa dicoba lagi. Ya artinya fisika itu memang nggak cukup hanya memahami saja ya. Jadi perlu ada namanya latihan ya. Latihan-latihan mengerjakan soal-soal seperti itu. Ya, tadi juga sudah saya contohkan, jadi itu bisa kalian coba lagi ya, sebelum mungkin ke soal yang lebih susah gitu atau soal tugas di sini ya. Bisa kalian coba-coba dulu, nah kemudian baru mengerjakan soal tugasnya di sini halaman 67 ya, nomor 19 dan nomor 24. Ya, kemudian di-upload di pertemuan ini, pertemuan 4. Oke, mungkin itu kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak. Bapak. Ya, terima kasih.